Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih Masjid Al-Fajar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai dengan malam hari ini, malam yang ke-12, kita masih dapat hadir di masjid ini untuk mereka salat tarawih. Dan salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan malam yang ke-12 ini kami akan menyampaikan satu tema, mudah-mudahan bermanfaat, yaitu ayyamam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, yang tertentu, yang terbatas. Hadirin yang berbahagia, kalimat ini memberikan isyarat kepada kita berkaitan dengan kewajiban puasa secara khusus. Ketahuilah bahwa puasa tidak Allah wajibkan seluruh hari dalam sepanjang tahun. Maka jangan merasa berat. Sesungguhnya puasanya dalam hitungan beberapa hari. Sehingga wahai kita orang yang merasa terbebani, jangan terlampau kita merasa berat. Sesungguhnya puasa hanya dalam beberapa hari. Atau pula bagi orang yang mereka memiliki semangat melakukan kebaikan, wahai orang yang mereka memiliki semangat mencari pahala, mencari kebaikan, ingat bahwa Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keutamaan dan Allah diantaranya wajibkan puasa di dalamnya. Sungguh Ramadan adalah hari-hari yang tertentu, terbatas waktunya. Jangan kita sia-siakan kesempatannya. Jangan sia-siakan kesempatan datangnya Ramadan. Sesungguhnya waktunya terbatas. Bila Ramadan telah lewat, maka kita tidak mendapat keutamaan besar lagi yang Allah letakkan di bulan Ramadan. Maka di sini ada poin-poin yang perlu kita kembali ingat berkaitan agama kita. Sesungguhnya agama kita adalah agama yang mudah, agama yang Allah menghendaki kemudahan dan bukan kesulitan. Dan bukankah itu yang Allah inginkan kepada hambanya? Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi Anda dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan begitulah sesungguhnya kenyataan yang ada. Seluruh rangkaian syariat yang Allah ajarkan semuanya mudah. Tauhid sangat mudah. Semua ibadah, sholat, puasa, zakat, haji sangat mudah. Sholat di antara 24 jam, Allah hanya mewajibkan kita 5 kali sholat. Dan 1 kali sholat boleh jadi hanya memakan waktu kurang lebih 10 menit. Seandainya kali 5 menjadi 50 menit, katakanlah kita berikan waktu 1 jam atau lebih sedikit, kita masih memiliki sisa waktu 23 atau 22 sekian jam. Sholat tidak berat. Zakat, harta kita yang banyak, hanya Allah inginkan 2,5% saja. Itu pun tidak semua harta kita dizakati, karena zakat barang-barang tertentu. Haji, pergi ke Baitullah untuk melakukan serangkaian manasik yang Allah telah ajarkan hanya seumur hidup sekali, bukan setiap tahun.
Sungguh agama ini mudah. Agama Allah Subhanahu wa taala ajarkan dengan segala kemudahan dan maslahat atau kebaikannya itu semua kembali kepada hambanya itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, maka sesungguhnya tidak akan terasa berat melaksanakan agama itu kecuali orang-orang yang mereka bodoh tentang agama, atau dia membebankan sesuatu yang tidak Allah bebankan, alias orang yang tidak Allah bebankan, alias orang yang mereka mengada-ngadakan perkara bid'ah, perkara berat, perkara baru, sehingga dia memberat-beratkan diri dengan berbagai macam acara, amalan yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama ini terasa berat. Atau hatinya rusak, penuh dengan kemaksiatan karena banyaknya maksiat yang dia lakukan, sehingga hatinya berat melakukan sesuatu yang walaupun ringan. Karena maksiat itu akan membuat hati berkarat, akan membuat hati bernoda hitam, akan membuat hati menjadi berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, seringan apapun perintah itu. Hari-hari yang berbilang, hari-hari yang terbatas. Maka di sana kita diingatkan bahwa ingatlah, hari-hari kita yang terus berjalan, kehidupan kita pun terbatas. Kita bukan orang yang akan langgeng di dunia. Kita adalah orang akan Allah batasi umurnya dalam hitungan hari. Ramadan lalu kita ternyata dengan waktu yang Allah sediakan keluar. Seseorang bisa menjadi, kita adalah orang akan Allah batasi umurnya dalam hitungan hari. Saya ulang. Seseorang bisa menjadi 20, 30, 40, 50, 60, bahkan 70 tahun. Yang sesungguhnya itu kumpulan hari-hari yang berjalan. Kalau kita tidak waspada tentang umur kita, maka sungguh kita akan dilupakan dengan berjalannya waktu. Tanpa kita sadari, umur kita habis, lalu kita akan siap-siap masuk kubur dan kita belum memiliki persiapan amal tersendiri. Sungguh ini adalah orang yang dilalaikan oleh kehidupan mereka. Kita hidup di waktu yang terbatas. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya, sebagaimana gunakanlah Ramadan waktu yang terbatas dengan sebaik-baiknya pula. Jangan kita menyesal habisnya Ramadan lalu kita belum berbuat apa-apa. Maka seandainya Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan yang sangat banyak di bulan Ramadan, lalu kita ternyata dengan waktu yang Allah sediakan keluar Ramadan tidak mendapat ampunan, sungguh amat binasa, sungguh sangat celaka, sungguh sangat merugi. Hadirin yang berbahagia, ini semuanya adalah bagaimana Allah menyebutkan tentang perintah Allah untuk kita bersegera dalam meraih ampunan Allah dan pahala. Nabi mengatakan agar bersegera dalam beramal, jangan ditunda-tunda hingga nanti Anda tidak bisa lagi melakukannya. Dan sifat orang-orang yang mereka betul-betul mengharapkan kehidupan yang terbaik di sisi Allah, mereka berlomba untuk mendapat segala perkara yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, maka ingatlah sekali lagi apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingatkan. Kalau Anda tidak bersegera memanfaatkan waktu yang ada, apa yang Anda tunggu? Segeralah beramal sebelum kedatangan 7 hal. Tidaklah kalian menunggu selain kefakiran yang membuat lupa, kekayaan yang melampaui batas, penyakit yang merusak, masa tua yang menguruskan, kematian yang menyergap tiba-tiba, dajjal, seburuk-buruk hal gaib yang nanti-nanti, kiamat, dan kiamat itu sangat membawa petaka dan sangat pahit. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita tidak segera beramal, wahai hamba, apa yang kita tunggu? Yang kita tunggu itu hanya kita terjatuh dalam kefakiran, lalu kita dibuat lupa karena sibuk mencari maisha, lalu tinggal berangan-angan. Seandainya dulu waktu kaya saya beramal, tapi tinggal angan-angan. Kebiasaan orang ketika jatuh fakir, dia disibukkan hanya untuk memenuhi kebutuhan, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tunggu wahai orang miskin yang masih punya banyak waktu dan kesempatan? Apa
Apa yang kita tunggu untuk tidak segera beramal? Apakah kita tunggu saat kaya? Yang kekayaan sering sekali mendorong orang untuk terjatuh dalam perbuatan yang melampaui batas. Yang dengan hartanya ternyata menghantarkan ke jahanam. Dia dengan hartanya diajak berangan-angan melakukan segala macam hal yang mungkar. Atau yang kita tunggu adalah sakit yang membuat kita tidak lagi bisa bergerak. Kita akan rusak keadaannya. Kita akan dibuat tidak lagi sempat untuk melakukan amal-amal besar sebagaimana kita ketika sehat. Atau yang kita tunggu adalah pikun sehingga lupa segala macam. Atau bahkan yang kita tunggu adalah kematian yang memutuskan segala aktivitas kita. Atau yang kita tunggu adalah dajjal, perkara gaib yang ditunggu manusia. Atau yang kita tunggu adalah kiamat yang merupakan perkara yang sangat dahsyat. Segeralah beramal. Semoga bermanfaat. Semoga kita di antara kaum mukminin yang bisa merasakan lezatnya ibadah, yang bisa menjadikan rasa ringannya semua tuntutan syariat. Dan semoga Ramadan menghantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dan tidak berlambat-lambat dalam menyambut seruan Allah. Hidup sementara, waktu kita terbatas. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.